Bagi dia syahid oke kalau mati, kalau cacat seumur hidup. Yang hilang itu tangannya, kakinya. Bagaimana? Dan pertanyaan, saya punya teman seperti memiliki pemikiran khawarij, seperti ada sebagian muslim yang dia anggap masuk neraka kekal di dalamnya. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Saya juga pernah punya teman-teman yang begitu, karena mungkin sering mendengar kajian-kajian yang model ISIS, kemudian yang jihadi, yang senang untuk mengkafirkan pemerintah dan semacam itu. Ada kalanya kemudian saya dialog sama mereka, ada kalanya ya udahlah sama-sama tahu aja. Karena kadang-kadang syubhat yang masuk di kepala di kalangan mereka ini bukan sulit untuk dipatahkan, melainkan sulit untuk dihilangkan gitu. Bagi orang-orang yang punya hamasah, yang memang punya kesenangan untuk misalnya berjuang melawan pemerintah yang zalim, yang semacam itu. Kalau kita kasih nas-nas yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah, nanti mereka takwil begitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya antum juga belum terlalu mendalami masalah-masalah tentang apa penyimpangan khawarij, bagaimana cara meluruskan tentang pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mendingan jaga diri untuk tidak usah banyak bertukar pikiran. Khawatirnya nanti malah jatuh ke dalam pemikiran yang seperti itu. Saya dulu punya murid kajian-kajian seperti ini tahun 2009. Waktu saya pulang dari Saudi, saya ketemu, kemudian saya undang ke rumah karena lama tidak ketemu. Dialog sedikit, ternyata dia sudah berubah. Dia sudah ikut kajian yang di sana, yang memang sering datangkan ustadz-ustadz yang memang anti pemerintah, anti pokoknya intinya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir begitu. Nah, saya undang ke rumah kemudian dialog. Ternyata tidak mudah untuk dia menerima karena memang syubhat sudah bercokol di kepala. Saya cuma bilang gini, jadi kalau menurut antum pengeboman Bali 2002 itu jihad? Iya Ustaz. Padahal 2009 saya ngajarin dia itu bukan jihad, ya kan? Ketika dia banyak bergaul dengan di masjid sana itu akhirnya jadi jihad. Oh, jadi jihad. Kenapa jadi jihad? Antum pikir di negeri ini negeri kafir begitu? Iya, karena pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Oke, terus yang mati di sana emang kafir harbi. Kafir itu ada 4. Kafir harbi, kafir rimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Yang mana yang di dalam Islam yang boleh diperangi? Yang mana teman-teman? Kafir harbi yang diperangi, yang 3 lagi nggak boleh. Yang ada di Bali itu kafir apa? Oh tapi kan ada. Oke, kalau antum anggap harbi, yang mati waktu itu harbi doang, apa muslimnya juga? Berapa banyak orang yang mungkin cuma lewat depan kafe itu kena bom, mati juga. Dia bukan kafir harbi, dia muslim. Atau mungkin di dekat kafe itu ada ATM, orang cuma ngambil ATM, mati juga jadinya. Ya nggak apa-apa Ustaz, bagi dia itu syahid. Bagi dia syahid oke kalau mati, kalau cacat seumur hidup. Yang hilang itu tangannya, kakinya. Bagaimana? Ya pahala buat dia. Oke pahala. Kalau itu orang lain, kalau itu bapak ibu antum, itu pun kalimat saya itu tidak bisa membuat dia berhenti. Dia bilang menurut saya intinya jihad. Padahal ini yang ngomong saya gurunya dulu. Begitu. Maka bila kita yang sudah paham tentang masalah ini saja tidak mudah mematahkan dan meluruskan orang yang demikian, apalagi yang awam. Jadi kalau memang belum terlalu paham, mendingan tidak usah dibahas-bahas, nanti khawatirnya malah termakan syubhat. Apalagi memang kita lihat kenyataannya di lapangan. Kalau misalnya dia berkata negeri ini zalim, negeri ini PKI-nya banyak, negeri ini. Kita kalau kadang harus menerima kenyataan memang ada sebagian PKI di negeri ini, memang ada sebagian kezaliman, tapi kan ada nas tentang kesabaran yang diajarkan Nabi. Nah, kita kalau dicekokin seperti itu lama-lama terbakar juga. Jiwa muda ini lama-lama iya ya lama-lama memang kafir memang. Itu jadi gitu nanti.